dibandingkan dengan investasi-investasi yang lain seperti MLM misalnya. Iya, sebetulnya biasanya makin banyak membernya, Provide Hub ya. Di Indonesia sekarang jumlah membernya sekitar 2,5 sampai 3 juta member. Provide Hub ini pasti akan terus ada, itu nomor satu. Dan yang kedua adalah pasti member lama itu juga pasti banyak yang masih mau dia Provide Hub. Jadi itu resiko pertama, di mana websitenya itu mengalami maintenance, di mana harga mau free-nya tentunya tidak akan tercantum di situ. Seperti itu terjadi. Oke, kalau dari sisi legalitas begitu ya, bagaimana Anda melihat bisnis ini di masyarakat yang saat ini sudah mulai berkembang? Iya, kalau saya bilang ini MMM ini juga agak abu-abu sebetulnya ya. Saya bilang nggak ada bisnisnya itu nomor satu. Nomor dua, MLM juga bukan, nggak ada yang namanya upline, nggak ada yang namanya downline gitu ya. Juga bukan gitu ya. Kalau kita bicara hukum, mungkin saya tidak ingin terjebak di situ, tapi saya juga masih bingung menilai komunitas antar member sebetulnya. Walaupun ini sebenarnya belum ada legalisasi begitu ya dari otoritas terkait begitu ya. Kalau saya bilang belum ada legalisasi, tapi sekali lagi tentunya harus dicek ya, harus dicek seperti apa. Tapi ibaratnya arisan lah, arisan kalau misalnya kita orang katakan kita punya arisan 10 orang 1 juta selama 10 bulan gitu ya. Nah, yang namanya arisan itu juga tidak ada payung hukumnya. Ini pertanyaannya adalah mungkin untuk yang di rumah juga bahwa seperti apa sih kita bisa mencirikan begitu ya dari sekian banyak model investasi dan usaha bisnis dan lain sebagainya yang baik begitu, seperti apa cirinya itu, seperti apa? Ini menarik bahwa sebetulnya yang namanya banyak hal itu bisa memberikan kita penghasilan ya. Kita ikut arisan kita juga bisa dapat duit dari situ ya. Walaupun setelah itu kita tetap harus ikut iuran seperti itu ya. Bisnis juga kita juga bisa dapat uang adalah ketika kita ditawarkan sebuah komunitas finansial, arisan, bisnis, investasi atau apapun itu, yang paling penting adalah kita harus ngerti cara dia bermain. Polanya seperti apa, sistemnya seperti apa. Karena banyak orang saya melihat saja, tapi dia tidak tahu sistemnya seperti apa. Oke, singkat sekarang. Bagaimana sebenarnya memberikan tips begitu untuk melihat investasi yang baik itu bagi pemirsa di rumah misalnya? Pada prinsipnya sebuah investasi adalah sebuah peluang di mana kalau kita taruh uang di situ, uang kita bisa berkembang. Apapun itu, bisa dalam bentuk komunitas keuangan seperti MMM, itu beberapa contoh ya. Tapi yang harus kita lihat adalah apakah itu sesuai dengan hati nurani kita atau tidak. Kalau itu nggak sesuai dengan hati nurani kita, jangan dulu. Itu yang paling penting ya. Baik. Iya, di rumah bisa mendengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Mas Safir Senduk, karena ini financial planner harus berhati-hati begitu ya. Betul, harus kita kenali resikonya. Kenali resikonya, harus berhati-hati dan mudah-mudahan dengan hati nurani harus bijaksana begitu. Betul, ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Safir. Terima kasih. Ya, atas kehadirannya kita berbincang-bincang di lain kesempatan. Terima kasih.